Oke, channel kembali lagi di BMW X4M Competition, X4M Competition ya. Ini barangnya udah bisa dipesan di Eurocars, BMW Eurocars Ciputra World. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing bisa dicek di kolom description. Jadi fase depan, kidney grillnya itu dia tidak aktif kidney grill, selalu terbuka untuk pendinginan radiator mesin. Yang di bawah itu untuk pendinginan oli ya, oil cooler. Dan karena ini ada dua turbo, jadi ada intercooler turbonya ada dua di balik yang puncak sana. Yang dua itu masing-masing pendingin intercooler untuk turbonya. Di depan ada tulisannya ya, X4M. Ada housing kamera 360 nya juga yang depan, taruh sini. Dan dia grillnya ini di blackout. Untuk mesin, pembukaannya juga sudah hidrolis dan cepat banget bukanya. Udah ada peredam. Nah ini mesinnya 3000 cc, inline 6 silinder. Tenaganya 510 horsepower dengan torsi 600 Nm. 0 sampai 100 km/jam tuntas dalam 4,1 detik. Dan memang jadi boros ya. Dalam kota 1,7, luar kota 1,11 konsumsi BBM-nya. Di tengah ada strut bar dari carbon fiber asli. Makanya ada colokannya juga di kap mesinnya, di rumah mesinnya nih. Dan ada shockbore untuk memperkuat chassis supaya lebih rigid lagi. Top speed dibatasin ya, cuma 200 sampai 250 km/jam. Kalau dibablasin bisa sampai 290. Kurang 10 lagi menuju 300. Saya tutup dulu ya. Lampu BMW adaptif LED, sein LED, heksagonalnya juga sudah LED ini ya, DRL-nya. Dan lampu utamanya LED projector. Di sana ada dua. Lampu besarnya, lampu jauhnya yang cluster dalamnya lagi. Di depan sensor parkir, corner sensor ada 6 depan 6 belakang ya. Nah ini intercooler turbonya, yaitu untuk oil cooler. Nih sampai pojok sini corner sensornya. Ban depan belakang beda tapak. Yang depan velgnya model akar palang two tone. Di sini dia menggunakan profil bannya 255 40 ZR21 dan remnya juga sudah kalipernya M warna biru dengan cakramnya model drill ventilated gini ya, karena putarannya bakal kenceng banget supaya nggak panas. Ground clearance juga nih 20 cm lebih ya, 206 mm nih segini. Ini ada aksen side fan tapi nggak bolong beneran dengan tulisan X4M. Spion ada kamera 360 juga sebagai housingnya. Dan ciri khas mobil BMW M, tangkainya seakan-akan ada dua ya, jadi aerodinamis banget. Fasa samping, window line, black chrome. Door handle-nya ada welcome light-nya, welcome light carpet-nya. Dan ada akses smart key model sentuh. Door handle sewarna body model tarik. Ini layout dari door trimnya. Untuk bahan soft touch empuk, masih soft touch. Ini plastik nih, jadi yang plastik bawahnya ini doang. Dari atas ada speaker dari Harman Kardon, emboss X, ambient light, aksen silver, memory seat sebanyak 2 slot, power door lock, door handle grey, speaker ini untuk buka bagasi, electric mirror, electric retract, power window-nya all auto di sini, dan ada window lock. Jadi kita coba ya. Di bawah ada bottle holder dan door pocket. Ada tulisannya Silhouette X4M Competition. Ini juga pengaturannya sudah elektris, termasuk sampai headrest-nya. Nih headrest-nya ada tulisannya M juga di kiri dan di kanan. Ada leg support yang bisa dipanjangkan di sini secara manual. Lanjut pengaturan, tadi ada sandaran sportingnya, jepitan tubuhnya, lumbar support banyak 4 arah. Transmisi matic dengan footrest di pojok. Ini ciri khas BMW, tarik 2 kali untuk buka kap mesin. Di sini ada penyimpanan, bahannya plastik, dilapis kain. Lampu model putar, jadi
Di sini sudah auto juga ya headlampnya, udah dimmer, lampu parkir kiri kanan, dan fog lamp belakang. Fog lamp depan nggak ada. Kisi-kisi AC. Ini bahan dashboard soft touch, dan ada head up display di sana. Kunci kontaknya model kayak gitu. Untuk bunyi klakson, nah kayak gitu bunyinya. Sekarang kita coba masuk. Setinggi ini ya mobil ini, power window-nya. Nah, sudah auto down dan auto up dengan sensor jepit, jadi aman. Head up display-nya di sini, model proyektor, udah bukan model, nggak pakai model akrilik yang berdiri gitu. Nih setirnya, dia di sini menggunakan pelutan kulit dengan jahitan-jahitan senada sama simbol M-nya, ini warnanya. Pengaturan di sini walaupun masih manual tapi teleskopiknya jauh, jadi enak, dan ada pairnya juga, jadi nggak berat untuk naik turuninnya, untuk ngaturnya. Kemudian untuk radius putarnya dia 6 meter, 6,05 meter. Di sini ada tuas untuk nih ya, board komputer untuk melihat informasi di sana nanti. Auto high beam juga di sini, sign dari sini juga. Di kanan wiper sudah auto dan sudah intermittent juga, bisa di set interval waktunya. Di tengah sini dia ada tulisan X4M dengan tampilan mobilnya di tengah. Jadi tachometer sama kecepatan nih beda berlawanan nih, supaya tengahnya bisa membuat informasi. Ada ini bisa diganti-ganti dengan melalui tombol PC di sini, port komputer. Nah, ini indikator power sama torsi. Ini sumber entertainment, hiburan. Ini baterai. Terus nih kembali lagi ke informasi berkendara. Ini live cockpit ya, nah BMW live cockpit. Ada pedal shift untuk menurunkan di kiri dan menaikkan di kanan, dan ada shortcut M1 M2 untuk settingan M-nya. Nanti ada di iDrive, dan ada tombol fisiknya untuk mengatur ini. Cuma ini memorinya aja supaya lebih cepat aksesnya. Cruise control di kiri, di kanan Bluetooth teleponi beserta audio steering switch. Airbag sisi penumpang depan, dan ini tulisannya M lagi. Di sini ada speaker, dan ini iDrive-nya, iDrive 7 dia. Dalam-dalamannya saya nggak bahas satu-satu di sini, nanti ada video sendiri yang membahas tentang ini. Saya tunjukin yang spesial aja. Ini ada M setup. Nah, ini ada konfigurasi MX Drive-nya, ada touchscreen juga ya. Jadi bisa 4WD dan 4WD Sport. Kalau 4WD Sport, kekuatan mobil ini jadi lebih dibuat ke belakang sehingga dia bisa ngepot, tapi grip cengkraman roda depannya itu masih mencengkram gitu, jadi handlingnya masih dapat, jadi dia bisa ngepot belakangnya tapi masih aman. Settingannya di sini ya, di situ. Nah, head up display juga bisa diatur. Ini konfigurasi M1 M2 nya juga bisa diisi di sini. Ini juga sudah support wireless Apple CarPlay dan fitur asisten Hi BMW, serta gestur ya yang colok atau putar untuk volume. Tombol engine start stopnya warna merah. Di sini ada idling start stop di bawahnya. Hazardnya di sini ikut berdenyut. Kisi-kisi AC. Sistem radar ini untuk shortcutnya. Jadi ini mencakup kayak peringatan pejalan kaki sama intervensi ngerem sendiri. Lalu lane porter warning sama nih lane keep assist-nya di sini. Makanya di spionnya juga ada simbol segitiga kalau diperhatiin. Nah, tuh segitiga di situ ya. Dan ini ada ambient light juga ya, cuma samar nggak kelihatan. Ini capacitive touch untuk shortcut dari iDrive-nya, iDrive 7-nya. Previous next track-nya dari sini. Ini untuk band mode ke radio, volume sama power. AC dia dual zone, kiri kanan bisa set suhu udara masing-masing. Yang masih gabung di sini cuma fan speed doang. Arah semburan juga sudah bisa sendiri-sendiri, sini lengkap ya. Ini menu untuk menu AC-nya, shortcut ke iDrive. Nah, di situ
front sama rear defogger juga udah dapat, penghangat kursi juga udah dapat sini sampai 3 level. Kursi penumpang depan dan driver ada sendiri-sendiri. Untuk heater seatnya, ini sync untuk merubah jadi single zone, air circulation dan tombol AC. Ada tulisannya M Competition di sini. Tempat penyimpanannya di sini. Nah, ini ada wireless charger ya, beserta untuk wireless Apple CarPlay juga. Kalau ditaruh sini langsung connect kalau Anda punya Apple device. Ini buat naruh kunci ya di sini, katanya begitu. Sama kalau ada display key, ini juga bisa buat ngecas display key-nya, cuma yang ditaruh showroom yang kayak begini. Ya udahlah. USB slot, 2 buah cup holder dengan power outlet, cuman ini belum bisa buat dinginin panasin minuman. Transmisinya ini 8 speed, dan ini dia modelnya unik ya. Kalau yang M beda sama yang BMW normal, BMW biasa. Di sini ada pengaturan untuk gearboxnya, responnya, mau dibikin nafasnya panjang, baru ganti gigi supaya lebih cepat top speed, atau lebih rapat ganti gigi supaya lebih halus. Dari sini bisa diatur. Kemudian ini ada vehicle stability control, ini untuk settingan mesin, suspensi, setir mau lebih berat atau ringan, keras atau empuk suspensinya, sama mesinnya kuat atau enggaknya dari sini. Ini setupnya. Kemudian bisa bunyi knalpot untuk supaya lebih gahar bunyinya, mematikan sensor parkir, kamera 360 dan hill descent control. Di sini park brake dengan sudah elektrik dengan auto hold. Ini commander untuk iDrive-nya, iDrive 7 beserta shortcut-shortcutnya di sini. Motif joknya berikut. Sisi penumpang depan juga ada support yang bisa dipanjangkan. Laci soft touch, tuas garnish chrome, bisa dikunci, dan pembukaan sudah soft opening dengan backlight. Ini juga soft touch ya bahannya di sini, beserta airbag penumpang depan. Airbag di pilar juga ada. Seat belt fix, rapid cover, hand grip udah nggak ada, tapi tetap dapat mic untuk telepon. Sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror dan lampu beserta card holder. Tempat kacamata nggak ada ini, tapi udah ada lampu ya, bisa dinyalain sendiri-sendiri atau dua-duanya. Dan ini untuk panoramic sunroofnya, bisa sampai kacanya juga ya di sini, jadi satu di sini dan ditekan untuk model tilt. Spion sudah auto dimming di sini. Sun visor si driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu dan card holder. Tapi ya card holder di dalam aja, di luar udah nggak ada lagi. Hand grip juga sudah tidak ada. Oke, sekarang kita coba starter aja. Kondisi kaca kebuka, injak pedal rem dan tekan tombol start stop di sini. Nah, seperti itu. Sekarang kita setel power sama torque-nya ya di situ ya. Nih, kita perhatikan di sana. Knalpotnya yang lebih gahar kita aktifkan dan kita coba gas. Nah, seperti itu. Knalpotnya yang bunyi garing diaktifin ya. Nah, sekarang kita keluar. Ini layout dari door trimnya. Sorry, kamera 360-nya belum tampil. Nah, di sini ya tombolnya untuk kamera 360. Nah, ini ya visibilitasnya bagus, 100% nunjukin gambar di sana. Ini ada titiknya, bisa diaktifin di sini, kelola titik sama gambar kameranya. Untuk pengaturan juga bisa diatur. Gambar kameranya di sini bisa diatur. Kontrasnya segala macam ya. Demikian. Ada tulisannya M juga di sana kalau udah selesai. Sekarang kita nyalain lampu-lampunya dulu.
Di belakang juga ada welcome light ya, di sini kelihatan, dan ada akses smart key model sentuh. Ini layout dari door trim belakangnya, bahan soft touch, soft touch, soft touch, soft touch. Nah, plastiknya baru di bawah sini. Jadi sini tulisan X, emboss X, door handle chrome, ada tweeter, ada speaker, dan ini juga sudah auto down. Pembukaannya habis ya, jadi kalau ngerokok ngeluarin tangan nggak kebentok lagi sama kaca. Kemudian untuk child lock nggak ada di sini. Di bawah ada bottle holder dan door pocket. Ini untuk pengaturan recline-nya bangku belakang. Ini coba masuk. Nggak ada seatbelt pocket. Kisi-kisi penumpang belakang. Kemudian ada bisa pengaturan suhunya juga sendiri, jadi triple zone mobil ini beserta arah semburan dan auto. Tapi fan speed masih ikut depan ya. Kemudian ada tempat penyimpanan di bawah sini, dilapis karet, serta ada dua USB-C di belakang sini. Ada lampu untuk salah satu atau dua-duanya. Hand grip nggak ada ya, tapi dapat hook di sini, di kiri dan di kanan tidak dibedakan, dua-duanya dapat. Ini layout dari dashboardnya. Dan ini atap panoramiknya. Lampu kabin udah ditaruh di samping ya, jadi di sini udah nggak ada lagi. Seat belt keluarnya dari sana. Ini untuk tuas untuk melipat. Headrest dua-duanya adjustable. Yang tengah ada armrest dengan dua buah cup holder. Serta ini pelipatannya 40 20 40. Ini ada tuasnya di sini untuk melipat secara tersendiri ya, volusi 20-nya di tengah. Jok juga sudah isofix tentunya. Kita keluar. Ini ya, top tethernya di situ. Juga bisa dilipat di sini. Ini ya, top tethernya di situ. Kemudian ini rem belakang juga cakram sama model drill juga kayak di depan, ventilated. Serta di sini yang belakang dia beda sama depan ya. Kalau ini 265 40 ZR21. Corner sensor belakang di sini. Serta ini penampilan secara keseluruhan dari belakang. Ada antena shark fin, upper spoiler dengan Hammond stop lamp, rear defogger, rear wiper belum ada tapi stop lamp LED bar, sein juga sudah LED, ducktail, black chrome, additionalnya X4 M competition, lampu parkir di sini, serta fog lamp belakangnya di sana. Yang kanan doang yang nyala. Knalpot ada 4, asli semua. Ini penampilannya dari bawah. Sensor parkir 6 juga di belakang, sama kayak di depan ada 6. Support kick sensor dan nanti kita coba untuk buka di sini. Power back door. Kamera parkir di bawah. Ini penampilan bagasinya. Luas banget dengan partisi. Di sini ada tempat penyimpanan. Bukan ya, ini pusat sikring. Kemudian ini ada hook. Power outlet. Di bawah sini bisa jadi tempat penyimpanan juga. Ada tool repair kit karena udah run flat tire ya tentunya. Ada hook lagi sebelah kiri. Ini untuk P3K dengan tempat penyimpanan model jaring. Serta untuk merebahkan sandaran di sana juga bisa dengan tuas di sini. Nah, yang di sana juga bisa sebelah kanan dengan tuas di kanan. Dan dia juga sudah rata lantai. Ini partisinya di sini ya. Bibir bagasi agak tinggi dan nutupnya dari sini. Di bawah sini reflektor. Ini tangki bensinnya. Kapasitas 65 liter, ada tulisannya ya. Minimal RON 95. Rekomendasi 98. Kalau yang bukan M kan minimal 91, rekomendasi 95. Nih, kondisi dibuka, ada katup di dalam dan ada corongannya buat naruh di sini. Untuk kaca belakang, nanti kita coba ya. Nah, sudah auto up juga.
juga dengan sensor jepit. Ini kondisi bangku baris keduanya terlipat. Sebelah sini juga bisa mengatur perubahan. Untuk masuk ke sisi penumpang depan juga ada akses smart key, begitu pula yang di sana. Door handle belakang kiri, modal sentuh. Pengaturan jok sisi penumpang depan juga sudah elektrik ya, dengan headrestnya juga elektrik, lumbar support 4 arah, sama sandaran sporty jepitan tubuh. Leg support yang bisa dipanjangkan secara manual. Ini kondisi kapasitas bagasi maksimal, kondisi terlipat semua bangku baris belakangnya. Ini layout dari dashboardnya di sisi penumpang depan, tapi airbag belum bisa dinonaktifkan. Sekarang kita cobain kick sensornya. Kunci kita harus bawa ya, harus deket ya. Ayun ini yang cepat. Nah tuh, untuk nutup ayunkan lagi. Nah, ada bunyi peringatannya, baru dia nutup. Coba kunci. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai BMW X4M Competition. Sekian tambahan ya. Nih, dia spion juga sudah auto folding. Ini tulisannya lipat spion saat kendaraan dikunci. Kemudian di balik sini ada toilet penyimpanan dengan USB-C di sini, dan ada lampunya, dan ini juga dilapis bahan karet. Oke, sekian tambahannya.